Shalom kepada semua yang datang kepada ibadah kebaktian pagi hari ini. Kami amat berbahagia, amat bersuka cita kerana tiap-tiap kami di sini boleh
datang untuk mendengar dan juga untuk melihat daripada YouTube Premier tentang pelayanan di Gereja Emmanuel. Dengan itu, hari ini kami amat berbahagia kerana kami dapat menjemput satu pengkhotbah dari Metro Giling yang datang untuk melayani kami. Dengan itu, dengan hati yang terbuka, biarlah hatimu terbuka kepada Tuhan, kesegaran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita dan kehadiran Tuhan untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka minda kami dan juga hati kami untuk menerima firman Tuhan yang hidup, yang boleh memberkati kami, yang boleh menyegarkan kami, yang boleh juga memberi kami satu dorongan dari Tuhan Yesus. Mari sekarang ini menjemput Pastor Elvina untuk melayani kami. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan, semua jemaat Tuhan yang sudah bersedia mendengar firman Tuhan. Saya percaya sekali lagi hari ini dengan hati yang terbuka, dengan minda yang siap sedia untuk menerima firman Tuhan, kita akan terus diberkati lagi Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan membawa pengajaran yang akan kita pelajari dalam Yoel pasal 3. Dalam Yoel pasal 3 ini kita akan melihat bagaimana dan di mana pengadilan Tuhan itu terjadi dan juga pemulihan Tuhan selepas pengadilan itu. Dari pasal 3 ini kita akan melihat bagaimana pertama pengadilan Tuhan ke atas bangsa-bangsa yang memusuhi Tuhan, yaitu sama ada bangsa Israel ataupun bangsa luar. Nah, yang kedua, perlindungan Tuhan itu merangkumi perlindungan dan keselamatan bagi bangsa yang bertaubat. Pemulihan Tuhan itu dia akan memberikan perlindungan dan juga keselamatan bagi bangsa yang bertaubat. Dan bangsa yang di sini sama ada itu bangsa Israel ataupun bangsa luar yang bertobat kepada Tuhan. Dan tujuan pengadilan dan pemulihan ini adalah untuk memisahkan orang yang setia dan percaya kepada Tuhan dengan yang memusuhi Tuhan. Dan yang kedua, sudah tentu bagi mendirikan kerajaan Tuhan di bumi ini. Pengadilan dimulai ke atas umat Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Alkitab besi Bonyo berbunyi begini. Sudah tiba masanya penghakiman dimulai dan pertama-tama dihakimi ialah umat Allah sendiri. Jika penghakiman itu dimulai dengan kita, bagaimana pula dengan kesudahannya orang yang tidak mentaati Injil daripada Allah itu sendiri. Nah, kalau sebagai umat Tuhan, kita juga dihakimi. Bayangkan kesudahan bagi orang-orang yang tidak mentaati Injil daripada Allah ini. Pengajarannya di sini adalah apabila kita ditindas atau dimanipulasikan oleh mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah atau oleh umat Allah itu sendiri, kita tidak perlu membalas perbuatan orang itu ataupun berdendam. Mengapa? Karena jika kita membalas perbuatan orang ini, kita akan berkemungkinan pada suatu hari nanti akhirnya akan menjadi sama seperti orang itu juga. Dan saya percaya kita tidak mahu perkara ini terjadi. Kalau sebagai anak Tuhan, kita pun dihakimi, maka kesudahan bagi orang yang tidak mentaati Injil Allah akan lebih dahsyat lagi. Karena Tuhanlah yang akan menghakimi mereka. Mari kita baca Yoel pasal 3 ayat 1 hingga 21. Ayat pertama. Sesungguhnya pada masa itu dan pada ketika itu, ketika aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, maka aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan membangkitkan dengan mereka di sana dalam hal umatku
dan harta pusaka Israel. Karena segala bangsa telah mencerai-beraikan mereka antara bangsa-bangsa dan telah membahagi-bahagikan tanahku. Di sini kita lihat bagaimana bangsa Israel itu mengalami pemulihan selepas mereka diadili. Dan mereka diadili karena pelanggaran yang mereka lakukan sebelumnya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa Israel telah membangkitkan muka Tuhan dengan hidup tidak akan takut pada Tuhan, dan menyebabkan seluruh bangsa itu pun juga tidak takut akan Tuhan. Dan ini menyebabkan kuasa dan kemurkaan Tuhan menimpa semua orang yang meninggalkannya. Kalau kita baca di dalam kitab Tawarikh, Raja-Raja, Ezra, Nehemia, kita nampak bagaimana raja-raja pada zaman dahulu bangsa Israel ini ada yang 100% mengikut Tuhan, ada yang separuh-separuh mengikut Tuhan, ada yang langsung tidak mengikut Tuhan. Dan karena tindakan pemimpin ini pada masa itu menyebabkan bangsa Israel juga mengikut contoh kesaksian raja-raja ini, sehingga akhirnya seluruh bangsa Israel itu pun mengalami kemurkaan Tuhan. Di sini, di masa inilah bangsa luar datang menindas bangsa Israel dan mereka dibuang sebagai tawanan ke negeri yang jauh dari daerah mereka. Nah, apabila bangsa ini tidak lagi mengikut Tuhan Allah, apa yang terjadi adalah seperti ini. Tuhan surrender, Tuhan angkat tangan daripada bangsa ini. Dia kasih biar ini bangsa berjalan sendiri. Apabila bangsa ini berjalan sendiri, mereka tidak kuat, mereka lemah. Akhirnya bangsa-bangsa luar yang dahulunya cemburu dengan mereka, dengki dengan mereka, apabila mereka melihat bahwa tangan Tuhan itu tidak lagi berserta dengan bangsa Israel ini, bangsa-bangsa luar ini pun mula menyerang bangsa Israel. Mereka mengambil rakyat Israel ini dan mereka membuang mereka di pembuangan, menjadi tawanan di tempat yang jauh daripada daerah bangsa Israel ini sendiri. Nah, berapa banyak antara kita yang pernah berada di dalam situasi sebegini, situasi di mana karena tindakan dan corak kepimpinan pemimpin kita yang tidak memberikan kesaksian yang benar, menyebabkan kita juga ikut-ikut cara pemikiran itu, cara kepimpinan itu, corak kesaksian itu, kita pun ikut. Dan akhirnya karena kita mengikut kepimpinan punya cara yang tidak betul itu, kita pun mengalami kesulitan secara emosi dan juga secara jasmani. Ada pernah mengalami situasi seperti ini kan? Oke. Oleh itu, seandainya ada ketua atau pemimpin kita di tempat kerja kah, atau di pelayanan kita kah, yang mengikut cara dunia untuk mendapatkan kemenangan dan kejayaan, kita tidak perlu terpengaruh dengan cara mereka itu. Walaupun kan, bila kita nampak hasil yang diorang dapat dari hasil cara kerja mereka begitu kan, dia punya hasil kan yang wah betul-betul menggoda kita, yang boleh menjatuhkan iman kita, kita boleh terikut-ikut dengan cara itu. Walaupun itu dia punya hasil yang menggoda, kita jangan ikut. Mari kita belajar dari kesilapan mereka, supaya kita tidak gagal di mana mereka gagal, supaya kejayaan yang kita itu dapatkan bukan bersifat jasmani saja, tetapi juga bersifat kekekalan, yaitu bersifat roh, supaya kita dapat menjadi kesaksian yang hidup dan benar bagi umat Tuhan yang lain dan juga bagi mereka yang belum mengenal Tuhan kita. Biarkan Roh Kudus itu terus menghiburkan dan menguatkan kita dalam perjalanan iman kita untuk terus bersandar sepenuhnya pada Roh Kudus dan bukannya pada dunia. Memang bila kita nampak terutamanya orang atasan kita kan, cara dia punya kerja itu bukan cara pimpinan Roh Kudus, tapi cara dunia, dan kita nampak tuh hasil dia kan sangat memberangsangkan, sangat menggoda.
ada kemungkinan kita akan terpengaruh. Tetapi macam yang kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur kita. Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita. Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita. Jadi kita terus bersandar saja pada Roh Kudus. Karena pada satu masa bila buah Roh itu menjadi nyata di dalam kehidupan jasmani kita, buah itu akan lebih kekal lama di dalam kehidupan kita berbanding buah yang kita hasilkan dari cara duniawi. Nah, dua ayat ini mengatakan bahwa semasa pemulihan keadaan Yehuda dan juga Yerusalem, bangsa lain menindas bangsa Israel dan memusuhi Tuhan ini akan dibawa ke lembah Yosafat, yaitu lembah yang juga dikenali sebagai lembah penentuan, lembah di mana Yahweh menghakimi. Mungkin ada di antara kita yang sedang berada di dalam lembah penentuan kehidupan. Kita perlu membuat keputusan tentang perlukah saya ikut dia, atau perlukah saya pilih ini, atau perlukah saya ambil ini kerja, atau perlukah saya menunggu lagi, atau perlukah saya marah anak saya sebab dia gagal peperiksaan, atau perlukah saya bersabar dan bagi dia peluang. Nah, mungkin ini adalah kita punya lembah penentuan kehidupan, kan? Tapi apa yang paling penting apabila kita harus membuat keputusan sama ada kita mau mengikut Yesus ataupun kita mau lari daripada Yesus. Keputusan yang kita buat semasa dalam waktu penentuan ini akan menentukan apakah jenis penghakiman Tuhan yang akan kita terima di akhirat nanti. Saya doakan supaya kita semua akan membuat pilihan yang tepat dan secepatnya, dan tidak terus-terusan tinggal di dalam lembah penentuan kehidupan yang tidak mempunyai kepastian sehingga menjejaskan keselamatan kita di akhirat nanti. Selagi kita bernafas, ambil kesempatan ini, ambil peluang ini untuk menentukan keputusan kita, untuk terus berada di dalam nama Yesus, untuk terus melakukan mengikut firman-Nya dan bukannya mengikut apa yang fisikal minda kita katakan. Mari kita masuk dalam ayat yang ketiga. Mereka telah mencabut undi atas umatku, menyerahkan anak lelaki demi perempuan pelacur, dan menjual anak perempuan demi air anggur, agar mereka dapat minum. Ayat 4. Apa pula urusan kamu dengan aku, wahai Tyre dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu mau mengadakan pembalasan kepadaku? Jika kamu membuat sesuatu pembalasan ke atasku dengan bersegera, lagi pantas akan aku membalikan pembalasan itu kepadamu. Nah, apabila bangsa Israel itu kan, mereka menjauhkan diri daripada Tuhan, dan bangsa lain pun datang bangkit menindas bangsa Israel ini. Tetapi apabila bangsa Israel ini kan mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan dengan bersegera, firman itu katakan bersegera lagi pantas membalikan pembalasan kepada bangsa penindas Israel itu. Demikian juga apabila kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan melihat apapun atau siapapun yang memusuhi kita itu atau yang menindas kita itu sebagai musuhnya, dan dialah yang akan membuat pembalasan kepada musuh-musuh kita itu. Nah, mari kita lihat apakah atau siapakah musuh penindas di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan sekarang. Mungkin itu adalah kesehatan kita, ataupun keuangan kita, ataupun status kita. Karena kita bos, kita besar. Karena kita cuma orang bawahan, kita ditindas, kita suka-suka buat kejap sebab bos tidak nampak begitu kan. Ataupun perhubungan kita sebagai suami istri, ibu bapak dengan anak-anak, dan semacam yang sekarang kan kita tengok coronavirus. Adakah itu juga adalah salah satu musuh di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan pada saat ini? Nah,
Apapun yang memusuhi kita itu, kalau kita adalah umatnya, kalau kita adalah umat Tuhan, maka semua persoalan dan semua situasi yang membelenggu kita, Tuhanlah yang akan memenangkan kita atas semua ini. Kita tidak perlu mengikut cara dunia untuk mendapatkan kemenangan daripada belenggu yang menghambat kita. Tetapi jika kita tidak melihat Tuhan memenangkan sesuatu itu bagi kita, saya dorong kita untuk menyelidiki kepribadian kita. Adakah kita ini umat Tuhan yang mentaati Injilnya? Ataupun tidak? Sebab sama seperti bangsa Israel ini yang hanya melihat kembali pemeliharaan Tuhan hanya selepas mereka bertobat. Dan apabila mereka bertobat, mereka berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka mereka pun mula melihat kemenangan yang Tuhan lakukan bagi mereka. Demikian juga kita. Apabila kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan, kita meletakkan diri kita di dalam pemeliharaan Tuhan, dan pada saat itu kita akan mula melihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ayat 5. Kamu telah mengambil perak dan emas milikku, dan membawa hazanah dan harta berharga milikku ke dalam kuil kamu. Kamu telah menjual Bani Yehuda dan warga Yerusalem kepada pihak Yunani untuk menjauhkan mereka dari daerah mereka. Ayat 7. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka. Aku akan membalas perbuatanmu itu kepadamu. Nah, di sini bangsa-bangsa lain yang memusuhi umat Israel, yang memusuhi Allah itu, mereka ini diadili karena 3 perkara. Yang pertama, karena mereka mencerai-beraikan umat-umat Tuhan ini dengan menjauhkan mereka daripada daerah mereka. Dan yang kedua, mereka menyerahkan bangsa lain ini menyerahkan bangsa Israel ini dan menjual bangsa Israel ini untuk satu perkara yang kurang harganya daripada bangsa itu sendiri. Contoh dia yang macam sudah kita baca tadi, yaitu anak lelaki dijual untuk mendapatkan apa? Itu pelacur. Lepas itu anak perempuan dijual untuk apa? Untuk mendapatkan air anggur, yaitu minuman keras begitu. Sedangkan hidup manusia itu lebih berharga daripada itu minuman yang memabukkan. Yang ketiga, mereka merampas harta benda dari bait Tuhan. Dan kita tahu bahwa harta benda yang ada di dalam bait Tuhan itu tidak boleh ada di dalam bait Tuhan kalau belum disucikan. Berarti kalau benda itu, harta itu sudah ada di bait Allah, berarti benda itu sudah disucikan untuk layak berada di bait Allah. Tapi apa yang bangsa lain ini lakukan? Mereka ambil ini harta benda suci Allah kan, mereka simpan di dalam bait berhala mereka. Ini menjatuhkan itu standar Allah itu sendiri, menjatuhkan standar itu harta Allah sendiri. Dan pengajaran yang paling penting dari ayat-ayat ini adalah supaya kita di kehidupan kita sekarang tidak mengambil atau mencuri apa yang sepatutnya menjadi milik bait Tuhan. Jangan kita ambil apa yang sepatutnya kita kembalikan kepada bait Tuhan. Dan jika kita kalau tidak, kita akan menjadi sama seperti bangsa Tyrus, Sidon, dan Filistin ini, yang mana mereka mengambil harta Tuhan dan membawanya ke dalam bait mereka. Dan janganlah kita mengakibatkan juga Bani Yehuda dan warga Yahudi di dalam kehidupan kita, yaitu kita boleh lihat Bani Yehuda dan warga Yerusalem ini sebagai orang-orang yang di sekeliling kita. Lah kan kita tengok itu, jangan kita biarkan menyebabkan orang-orang di sekeliling kita ini kan mereka menjauh daripada daerah mereka, yaitu daripada destinasi mereka di dalam Tuhan. Mereka menjauh,
mereka tidak mau mendekat Tuhan. Walaupun pada mulanya mereka ada hati untuk melayani Tuhan, ada hati untuk mengenal Tuhan, tapi karena mereka melihat kita, karena perbuatan kita, apa yang kita lakukan itu kan menyebabkan mereka menjauh daripada panggilan mereka, menjauh daripada mau mengenal Tuhan kita. Nah, kita jangan menyebabkan perkara ini terjadi kepada orang di sekeliling kita. Dengan kata lain, apa yang mau saya katakan adalah jangan menjadi batu sandungan sehingga orang lain itu menjauh daripada Tuhan. Kesaksian di hidup kita harus dipertahankan walaupun ada pengaruh yang coba mengubah kesaksian hidup kita, supaya kita lebih mementingkan status dan kejayaan duniawi semata-mata. Macam apa yang terjadi pada bangsa Israel di dalam kitab Yoel ini. Karena raja-raja mereka memberikan kesaksian bahwa mereka boleh menyembah kepada berhala yang lain, maka rakyat Israel yang lain pun mengikut contoh ini. Dan apabila mereka mengikut contoh ini, mereka melakukan sesuatu itu dengan cara duniawi dan bukannya mengikut cara Tuhan, dan ini menyebabkan kesusahan bagi bangsa itu sendiri selepas itu. Kesaksian hidup kita ini harus kita pertahankan. Walaupun ada pengaruh yang coba mengubah kesaksian hidup kita, siapapun itu, mahu itu orang berpangkat tinggi atau orang pembesar yang coba mempengaruhi kita, kita harus jangan terpengaruh dengan contoh-contoh kesaksian sebegini. So, tidak salah mengejar dan mendapatkan berkat duniawi. Saya katakan sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa mengejar dan mendapatkan berkat duniawi itu adalah salah. Tidak. Tidak salah mengejar dan mendapatkan berkat duniawi. Tetapi kalau semua itu dilakukan dengan menyebabkan kesaksian Tuhan di dalam kehidupan kita itu menjadi negatif, maka semua kejayaan duniawi itu akan menjadi kesia-siaan. Mungkin kita boleh berjaya dalam satu area kehidupan kita, tetapi dari segi yang lain kita gagal. Kita mungkin berjaya dari segi private life, kehidupan di khalayak ramai orang melihat kita, wah kita ada itu, kita ada ini, kita seolah-olah memiliki semuanya. Tetapi dari segi private life, dari segi kepribadian kita ada sesuatu yang hilang. Maka bila kita mengejar berkat duniawi itu, jangan menyebabkan kesaksian kehidupan kita itu juga menjadi negatif. Sebab bila kesaksian itu menjadi negatif, kesaksian kehidupan kita itu menjadi negatif, maka semua kejayaan yang kita miliki di dunia itu akan menjadi sia-sia. Tetapi bila kita menjaga kesaksian Tuhan di dalam kehidupan kita, nah di sana kita akan nampak macam mana Tuhan melihat Dia punya dasar untuk memastikan kita makmur secara duniawi juga. Tuhan tidak loke. Tuhan tidak lupa apa yang kita tinggalkan secara duniawi untuk datang kepadanya. Dan apa yang kita tinggalkan secara duniawi untuk datang kepadanya, Tuhan akan memberikan kelimpahan yang lebih baik lagi bila Dia memberikan apa yang sudah kita tinggalkan. Kemakmuran duniawi dari Tuhan akan lebih bermakna dan kualiti berbanding dengan kemakmuran yang kita dapat dengan cara, kekuatan, dan kebijaksanaan jasmani duniawi kita. Apabila kesaksian Tuhan di dalam kehidupan kita tidak digadai, kita tidak gadai itu kesaksian Tuhan kan, semasa mencari dan mendapatkan kejayaan duniawi ini, maka berkat kejayaan duniawi itu akan lebih bermakna dan bermanfaat, bukan saja untuk diri kita, bukan saja untuk orang di sekeliling kita, tapi juga untuk generasi kita yang akan datang. Apakah kesaksian hidup kita sekarang? Coba kita lihat, apakah kesaksian hidup kita sekarang? Apakah cerita kesaksian hidup kita yang orang luar baca sekarang?
kesaksian kita itu macam itu Raja Israel yang rakyat dia tengok, wah raja saya menyembah berhala, wah raja saya meninggalkan Allah, berarti saya juga boleh meninggalkan Allah. Apakah kesaksian hidup kita sekarang? Apakah kesaksian kita itu menceritakan bahwa Yesus itu hidup dan Yesus itu sudah memenangkan kita, ataupun Yesus itu belum lagi bangkit dari kematian dan kita belum lagi dimenangkan, sehingga kita mesti menggunakan manipulasi dan common sense duniawi untuk mendapatkan apa yang kita mahukan? Saya dorong kita semua untuk tidak bersandar kepada common sense duniawi yang lahir daripada pemikiran yang belum diperbaharui dengan firman Tuhan, tetapi bersandar pada common sense yang dari Roh Kudus. Walaupun common sense yang dari Roh Kudus ini kan kedengaran tidak masuk akal seperti common sense duniawi. Sama seperti 5 ekor ikan, 2 roti dapat memberi makan lebih daripada 5.000 orang. Walaupun kepercayaan ini tidak masuk akal menurut common sense duniawi, tapi kita tahu dari Alkitab bahwa 5 ekor ikan dan 2 roti itu dapat memberi makan lebih daripada 5.000 orang. Apabila kita sudah menjaga kesaksian hidup kita dan ada tantangan dari luar yang cuba menjatuhkan kita atau memanipulasikan kita, maka seperti ayat 7 katakan, Tuhan akan mengangkat kita dari mana musuh kita telah menjatuhkan kita, dan Tuhanlah yang akan membalas perbuatan musuh kita itu. Oleh itu, janganlah kita menjadi seperti dunia ini, tetapi berubahlah menurut pembaharuan pikiran kita, supaya kita dapat memastikan apakah itu kehendak Allah, apa yang baik, apa yang Allah redai, dan apa yang sempurna. Seperti dalam Roma 12 ayat 2 katakan. Mari kita teruskan ayat 8 Yoel 3. Aku akan menjual anak-anakmu lelaki, perempuan kepada Bani Yehuda. Mereka pula akan menjual anak-anakmu itu kepada orang Sheba, kepada sebuah bangsa yang jauh, kerana Tuhan telah berfirman. Ayat 9. Maklumkanlah hal ini dalam kalangan bangsa. Habiskan dirimu untuk berperang. Kerahkanlah para kesatria. Biarlah semua pejuang tampil untuk marah. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pemangkas kamu menjadi tombak. Biarlah orang lemah berkata, aku perkasa. Bersegeralah datang, wahai segala bangsa dari segala jurusan, dan berkumpullah di sana. Bawalah para kasatriamu turun, ya Tuhan. Biarlah bangsa-bangsa dikerahkan dan maju ke lembah Yosafat, kerana di sanalah aku akan bersemayam untuk mengadili bangsa dari segala jurusan. Ayat 13. Ayunkanlah sabit, kerana tuayan sudah masak. Mari mengiriklah, kerana tempat pemerasan anggur sudah penuh. Tempat-tempat pemerasan anggur kelimpahan, kerana besarnya kejahatan mereka. Nah, apa yang terjadi kepada musuh Israel di sini? Pertama, mereka dikumpulkan pada satu tempat yang disebut sebagai lembah Yosafat untuk dibinasakan. Dan yang kedua, Tuhan membuat anak-anak mereka ini kan dijual oleh orang Yehuda kepada orang-orang Sheba. Di sini kita lihat bagaimana kan juga Tuhan itu dia tidak membalas kejahatan musuh-musuh Israel itu semasa mereka lemah, tetapi semasa mereka kuat.
Tuhan dia memberi mereka peluang untuk mempersiapkan tentera mereka dan mempersiapkan senjata perang mereka. Macam yang sendiri dia cakap apa? Ayat 10 dia bilang itu pekakas, itu bajak pun dia orang kena kasih idea lagi, kena kasih idea untuk dijadikan pedang. Dan itu pisau pemangkas pun kena kasih lagi idea untuk dijadikan tombak. Jadi betul-betul Tuhan memberikan mereka itu peluang kedua dengan mempersiapkan bukan saja tentera, orang-orang mereka juga berkakas untuk berperang. Nah, begitulah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak terus menghakimi kita, tetapi dia memberikan kita peluang kedua. Oleh itu jangan sampai semasa kita di kemuncak kejayaan kehidupan kita kan, penghakiman itu datang. Sehingga apapun yang kita banggakan, kita miliki atau kita andalkan juga hancur, musnah di lembah penghakiman. Teruskan ayat 14. Begitu ramai sekali orang di lembah penentuan. Hari Tuhan sudah dekat di lembah penentuan. Matahari dan bulan menggelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. 16. Tuhan mengaum bak guru dari Sion dan memperdengarkan suaranya dari Yerusalem. Langit dan bumi akan bergoncang, tetapi Tuhan ialah tempat bagi perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Dari ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan adalah perlindungan kita, karena kita adalah umat Tuhan. Dan karena kita umatnya, hari penentuan itu bukanlah satu ketakutan bagi kita, tetapi adalah satu kesukacitaan. Karena kita tahu bahwa pada hari penentuan itu, kita bersama-sama dengan Kristus di keabadian. Tetapi jika kita takut dan kita tidak pasti akan keberadaan kita pada hari penentuan itu nanti, saya dorong kita untuk menyelidiki apakah cerita kesaksian hidup kita yang dibaca oleh dunia, dan apakah jenis common sense yang kita guna pakai di dalam menjalani kehidupan seharian kita. Nah, walaupun dalam ayat 14 ini mengatakan bahwa begitu ramainya sekali orang di lembah penentuan itu nanti. Ayat 14 tadi dia mengatakan bahwa di lembah penentuan itu nanti ada ramai sangat orang dia bilang kan. Tapi mari kita pastikan yang kita ini tidak akan menjadi salah satu orang yang ramai itu. Saya percaya kita tidak mau tergolong daripada orang-orang yang akan dihakimi di lembah yang sabat nanti. So, mari kita pastikan yang kita tidak akan menuju ke jalan lembah itu, tidak akan berada di lembah itu. Amin. Ayat 17. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang bersemayam di Sion, gunungku yang suci. Yerusalem akan menjadi suci dan orang asing tidak akan melintasimu lagi. Ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi, gunung-gunung akan menitiskan air anggur baru dan bukit bukau akan mengalirkan air susu. Semua alur sungai Yehuda akan mengalirkan air, dan sebuah mata air akan memancar daripada bait Tuhan lalu mengairi lembah Sidim. Nah, saya suka pernyataan ini yang berkata bahwa mata air sebuah berarti satu anak mata air akan memancar daripada bait Tuhan lalu mengairi lembah Sidim. Bila saya baca ini, ia mengingatkan saya bagaimana Yesus itu adalah sumber kehidupan kita, sumber penyelamatan kita, sumber pemulihan kita. Dan sumber ini ada di bait Tuhan.
Berarti bila kita datang ke gereja, bila kita datang kepada persekutuan umat-umat Tuhan, kita sebenarnya meletakkan diri kita dekat di sumber mata air itu, yaitu Yesus. Apapun yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, mahu itu pemulihan daripada dosa masa lalu kita, ataupun mahu itu pembebasan bagi belenggu dosa yang sedang menguasai kita, ataupun mahu itu sesuatu yang mahu kita lakukan di masa depan kita, sumber untuk mahu melakukan, cara untuk melakukan, dan sumber secara keuangan atau hikmat itu, semuanya sumber itu boleh kita perolehi pada mata air yang ada di dalam Bait Tuhan itu. Nah, umat Tuhan akan menikmati kepenuhan pemeliharaan juga perlindungan tangan Tuhan. Itu yang pertama, bila mereka berpaling kepada Tuhan. Lepas itu bila Tuhan mau melakukan itu pemulihan, dan pemeliharaan dan perlindungan tangan Tuhan itu pun terjadi. Dan Yerusalem dikhususkan dan disucikan seluruhnya untuk Tuhan. Yerusalem ini sini kan saya melihat itu sebagai anak umat Tuhan itu sendiri. Umat Tuhan ini kan mereka dikhususkan dan disucikan seluruhnya untuk Tuhan, bukan untuk perkara-perkara lain lagi. Sehingga selepas pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu, selepas umat Tuhan ini dikhususkan dan disucikan untuk Tuhan, maka bermulalah mereka akan melihat kesuburan dan damai sejahtera bagi umat Tuhan itu terjadi. Coba kita tengok dalam kehidupan kita sekarang. Apakah kita melihat pemeliharaan dan perlindungan tangan Tuhan itu? Walaupun dahulunya kita sepertinya bangsa Israel yang sudah melupakan Tuhan, tapi kalau bangsa Israel berbalik kepada Tuhan dan mereka mula melihat pemeliharaan dan perlindungan tangan itu, demikian juga kita boleh melihat itu terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Dan kalau Yerusalem dahulu dikhususkan dan disucikan seluruhnya untuk Tuhan, demikian kita juga sekarang. Tuhan khususkan dan sucikan kita untuk Dia. Dan kalau bangsa Israel dulu pun melihat kesuburan dan damai sejahtera bagi umat Tuhan itu, mereka rasakan, mereka secara fizikal mereka rasa dan lihat. Demikian juga kita akan melihat hasil dari roh kita itu menjadi kenyataan di alam jasmani kita. Kesuburan dan damai sejahtera itu boleh dilihat bukan saja kita, tapi orang di sekeliling kita. Ayat 19. Mesir akan menjadi sunyi dan sepi, dan Edom menjadi gurun gersang yang sunyi sepi, kerana kekerasan mereka terhadap Bani Yehuda, kerana mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di negeri mereka. 20. Tetapi Yehuda akan dihuni dan selama-lamanya, dan dan Yerusalem selamat turun-temurun. 21. Aku akan membalas darah mereka yang belum lagi kubalas, karena Tuhan bersemayam di Sion. Apabila kita tetap di dalam Tuhan, iblis akan coba menjatuhkan kita, karena dia melihat kesaksian yang hidup di dalam kita itu menggugat kerajaan kegelapannya. Dan sekiranya kita telah jatuh dan berdosa kepada Tuhan, ingatlah tangan Tuhan itu kan selalu terbuka untuk menerima kita kembali. Dia adalah Tuhan yang memberikan peluang kedua kepada setiap manusia yang mahu berbalik kepadanya. Berapa jauh pun kita jatuh sebelum ini, berapa besar sekalipun dosa yang kita lakukan, kalau Tuhan selepas Dia melihat bangsa Israel itu bertobat, dan selepas Tuhan mengadili mereka, Tuhan melakukan pemulihan.
demikian juga kita. Apabila kita berbalik dari dosa kita dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita peluang kedua. Mari kembali kepada Tuhan kita. Kalau bangsa Israel di kitab Yoel pun Tuhan terima dan bangunkan kembali. Apabila mereka berbalik kepada Tuhan, apalagi kita yang sudah menjadi umatnya, yang sudah menjadi anaknya, yang sudah menjadi biji matanya, karena apa yang sudah darah Yesus kerjakan di kayu salib. Kita sangat-sangat berharga. Jangan biarkan masa lalu itu membelenggu kita. Jangan jatuh di tempat yang sama di mana pemimpin atau raja-raja Israel itu jatuh. Kita punya kesempatan, keistimewaan di mana kita boleh membaca kisah ini dan kita boleh belajar daripada apa yang kita baca. Dan yang paling penting adalah untuk melakukan apa yang kita telah baca, untuk tidak jatuh di tempat yang sama yang jatuhnya orang itu, pemimpin itu. Bila kita bertobat dan berbalik kepadanya, maka kita melayakkan diri kita untuk berkat seperti yang dikatakan di dalam ayat 21, yaitu Tuhanlah yang akan membalas semua kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan ke atas kita oleh musuh. Bila kita bertobat, berbalik kepada Tuhan, Tuhan melakukan pemulihan, Tuhan memberkati kita. Dan selepas itu Tuhan bilang, kalau kita ada musuh di dalam kehidupan kita, saya tidak mengatakan musuh itu secara orang atau situasi, tapi juga perkara-perkara lain di dalam kehidupan kita yang seolah-olahnya mahu menjatuhkan kita, mahu membuatkan kita tidak bersemangat dan mahu meninggalkan Tuhan. Semua perkara-perkara ini kan Tuhan yang akan ambil dan Tuhan yang akan menjadikannya baik bagi kita, yang akan memenangkannya bagi kita. Karena roh Tuhan itu kan, dia hidup di dalam kita dan dia tinggal di dalam kita, dia tinggal di dalam roh kita, maka kita akan hidup lebih dari pemenang. Nah, bagaimana kita dapat mengalahkan semua pengaruh-pengaruh ini, pengaruh-pengaruh yang kesaksian yang tidak benar ini, corak pemikiran yang tidak berlandaskan firman Tuhan ini, common sense yang bersifat keduniawian tapi tidak lahir daripada pemikiran yang sudah diperbaharui dengan firman Tuhan. Semua ini dapat kita atasi karena roh Allah itu roh kudus itu tinggal di dalam roh kita. Roh kudus yang tinggal di dalam kita inilah yang akan membuatkan kita lebih besar dan berkuasa daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Bila kita tetap tinggal di dalam perlindungan Tuhan, tidak ada satu pun yang akan mampu menyentuh kita, karena Yesus adalah perisai kita. Kita belajar banyak dari bangsa Israel di kitab Yoel ini. Bagaimana Tuhan mengasihi bangsa ini, Tuhan karena mengasihi mereka, Tuhan selalu menegur mereka, memperbaiki mereka, memulihkan mereka. Demikian juga kita. Tuhan akan selalu memperbaiki kita, menegur kita, bukan karena dia tidak sayang kita, tapi karena dia sangat mengasihi kita dan dia mau memberikan kita satu anugerah yang dunia ini tidak dapat berikan di kehidupan kita sekarang. Karena kalau Tuhan tidak mengubah apa yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita itu kan, bila dia memberikan apa yang besar itu, kemurahannya yang besar itu dalam kehidupan sekarang kan, apa yang tidak berkenan itu akan melenyapkan apa yang baik itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mahu apa yang dia berikan kepada kita itu kekal lama, berpanjangan. Jadi Tuhan mahu mengubah kita, memulihkan kita. Kita terima itu
Dan kita tahu bahwa bila bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan, mereka diberkati berlimpah-limpah. Di sana Yesus dilahirkan, Juru Selamat kita dilahirkan dari bangsa ini. Dan sehingga akhirnya kita semua yang bukan bangsa Israel secara jasmani pun menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi umat Israel secara rohani. Saya dorong kita semua untuk tetap teguh di dalam kehidupan kita. Tidak peduli apa yang orang lebih atasan dari kita buat, cara diorang menjalani kehidupan diorang. Tapi kalau kita lihat bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan, berpegang terus kepada pimpinan Roh Kudus. Dia mampu menghidupkan kita, Dia mampu menguatkan kita. Dan Tuhan mahu mengubah apa yang tidak berkenan di dalam kita itu menjadi sesuatu yang memberkati orang lain, memberkati jemaatnya, menjadi berkat bagi kerajaannya di bumi ini. Supaya pada masa itu kita dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain dan akhirnya menyebabkan keselamatan bagi orang lain juga. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dan saya percaya pada saat ini ada di antara kita yang memerlukan peneguhan tentang apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Peneguhan tentang bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Teruskan mencari firman-Nya, terus membaca firman-Nya, terus melihat Yesus di dalam firman-Nya, supaya kita tahu bagaimana kita boleh menjalani kehidupan kita sekarang. Saya ajak kita semua berdoa. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Engkau Allah yang hidup. Engkau layak Tuhan Yesus. Kami agungkan, kami puji, kami sembah. Karena semua yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan, itu semua melayakkan kami di hadapan Allah Bapa. Sehingga kami punya kekuatan untuk menjalani kehidupan kami ini, untuk terus menjadi kesaksian hidup bagi Engkau, supaya orang di sekeliling kami melihat bahwa Engkau hidup di dalam kami, bahwa Engkau sudah memberikan kami kuasa untuk mempertahankan kemenangan kehidupan kami. Dan Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau tidak memandang siapa kami sebelumnya, karena Engkau tidak menilai kami sekarang menurut siapa kami sebelumnya, tapi Engkau melihat dan memberkati dan mengasihi kami Tuhan menurut kuasa darah-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami pada saat ini. Tuhan, Engkau melihat hati kami, kerinduan hati kami untuk terus mahu menyenangkan Engkau. Tuhan, untuk hari-hari yang mendatang ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terus pimpin kami, terus berbicara kepada kami, dan biar kami terus menjadi yang lagi baik hari demi hari. Karena kami mahu menjadi sesuatu yang berharga bagi-Mu, seperti mana Engkau menjadi sesuatu yang berharga bagi kami. Bapa, terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami belajar dalam Yoel pasal 3 ini Tuhan. Kami sangat bersyukur kami bukanlah bangsa yang Engkau hakimi lagi, tapi kami adalah bangsa yang Engkau kasihi dan Engkau berkati. Karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Allah Bapa untuk semua yang sudah Engkau lakukan. Kami serahkan semua kemuliaan dan pujian ini hanya di dalam nama Yesus. Amen. Haleluya. Haleluya. Jumpa lagi. Saya rasa bahwa tiap-tiap kami sini sudah dijamah oleh pelayanan Pastor Evina, dan saya tahu bahwa tiap-tiap di sini telah terdorong dengan firman Tuhan dalam kitab Pengakhiran pasal yang ketiga tadi.
Dengan itu, ingat bahawa minggu depan, minggu pertama Disember, kita akan memulakan kebaktian fizikal kita. Saya berharap tiap-tiap kita yang boleh datanglah untuk sama-sama menyembah dan memuliakan Tuhan, ya. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk kami bersurai untuk pada pagi hari ini. Bagus bagi kita untuk membuka hati kita. Mari kita tutup mata kita dan sentiasa mengasihi Tuhan. Sentiasa menjaga hati saudara-saudara yang kukasihi. Sentiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan anda. Tuhan berkata kepada kita, dan Tuhan berfirman kepada kita, bahawa Tuhan mau bersekutu dengan kita. Dan kita seharusnya sentiasa memberkati Tuhan dan juga tubuh Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan mau memberkati tiap-tiap kami di sini, seperti apa yang termaktub dalam Bilangan pasal 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kita harus meletakkan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan, kerana Tuhan sentiasa memberkati kami. Dengan itu, saudara-saudari yang kukasihi, sebelum kita bersurai pada pagi hari ini, Tuhan memberkati tiap-tiap kami di sini dalam nama Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus. God bless you. Amen.
Thank you.